Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Sebenarnya tadi aku udah upload tapi ada trouble ya guys, jadi aku mesti hapus dan aku bikin lagi ya. Nggak apa-apa. Ini namanya ujian ya. Oke, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Kita awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini. Yap. Ada pesan dari Tulsi Aman, Goddess of Tulsi Plants. Ini kalau kalian yang sempat tadi ngelihat videoku yang udah aku upload nih, sama ya. Pesan healingnya sama dari Dewi Tulsi, Dewi kepercayaan Hindu India. Kita lihat apa pesan healingnya. Jadi aku udah narik kartu healing 2 kali, ketariknya sama ya, artinya pesan ini strong banget ya. Mungkin jangan diabaikan, bisa jadi memang relate dengan situasi kalian saat ini. Oke, Dewi tumbuhan tulsi, tumbuhan tulsi atau kemangi suci. Oh, ternyata tulsi itu kemangi ya, kemangi suci disembah sebagai perwujudan duniawi dari Dewi Tulsi atau Vrinda. Nah, ini mungkin buat nambah wawasan aja ya. Dewi Tulsi Aman atau Dewi Tulsi ini salah satu dewi dalam kepercayaan di India ya. Tulsi Aman adalah inkarnasi dari Laksmi dan Permaisuri Wisnu. Tulsi adalah ramuan suci yang ditanam dalam pot di banyak rumah Hindu dan juga dianggap sebagai tanaman yang digunakan dalam pemujaan untuk menghormati Wisnu. Rambut tulsi diubah menjadi tanaman tulsi setelah kematiannya oleh Wisnu karena ia telah berdoa kepadanya secara keliru untuk melindungi suaminya si Raja Iblis Jalandhar. Pesan yang disalurkan atau channeling dari Tulsi Aman adalah, saya telah menyebabkan kerugian karena pilihan yang salah, tetapi saya juga berbakti kepada suami saya dan dengan demikian menyalahgunakan kekuatan pelindung Wisnu. Sebagian dari diri saya sekarang adalah tanaman duniawi yang membantu banyak orang, sementara jiwa saya bersama Wisnu dan Laksmi. Jadi ini asal mula Tulsi Aman ya, atau Dewi Tulsi, dan siapa beliau ini. Nah, pesan dari beliau dalam hal percintaan, jangan menutup mata terhadap sisi gelap pasanganmu dan pertimbangkan kembali hubunganmu dengan hati-hati. Gunakan teh tulsi atau daun kemangi atau minyak esensial berwangi kemangi. Kalau biasanya aku tahu di aromaterapi itu frangipani ya. Frangipani itu Kamboja ya, apa ya, kemangi ya. Intinya minyak esensial kemangi untuk menjernihkan pikiranmu ya. Seperti cobalah untuk minum teh untuk menjernihkan pikiranmu. Pertimbangkan dengan hati-hati untuk melanjutkan kembali hubungan dengan pasanganmu yang dimana dia punya banyak sisi gelap. Pesan dalam kelimpahan atau rezeki, uang akan datang, tetapi mungkin ada perselisihan yang menundanya terlebih dahulu. Jadi kamu mau dapat rezeki nih, tapi karena ada trouble, jadi mesti ditunda dulu. Berhati-hatilah dengan investasi dan juga dengan orang-orang yang tampaknya setia kepadamu sekarang ya, tetapi mungkin mengkhianati di waktu nanti. Nah, untuk pekerjaan atau bisnis, kesulitan di tempat kerja
atau dalam mendapatkan pekerjaan yang baik pada akhirnya bisa teratasi. Loyalitas ganda dari orang-orang yang terlibat dalam bisnismu perlu dipertimbangkan ya. Sekalinya di depan terlihat baik, terlihat loyal, tapi kamu pun tetap harus berhati-hati. Nah, buat kamu yang tadi beberapa gangguan mungkin terjadi, tapi tetaplah fokus pada tujuanmu yaitu belajar ya. Untuk masa depan tetap setia kepada teman-teman dan kepercayaan spiritualmu akan dihargai dengan berbagai cara. Dan berkah dari Tulsi Aman dan Lasmi untuk penyembuhan pikiran atau kegalauan kamu. Akan ada mendapatkan berkah hari ini dari Tulsi Aman dan Dewi Laksmi. Nah, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Ada tree grounding. Nah, ini kayaknya aku butuh juga nih. Agak kurang stabil, jadinya gangguan tuh ada aja ya. Makanya aku udah capek-capek bikin video setengah jam loh guys ya. Tiba-tiba kena copyright. Oke. Hari ini pesan semestanya lakukan grounding. Grounding ini tidak harus bermeditasi, tapi kalau bisa usahakan bermeditasi. Bisa bermeditasi di alam terbuka atau di rumah aja. Kalau misalkan di rumah aja, di ruangan, kamu mesti di lantai, tidak pakai alas ya, tidak di sofa ataupun di tempat tidur, tapi benar-benar di lantai tanpa atap, tanpa alas. Durasi waktunya terserah kamu, intinya niatkan bahwa meditasi ini untuk grounding, mengembalikan lagi kestabilanmu ya, dan untuk grounding ini kestabilan ya, dan bisa juga untuk refreshing gitu ya. Oke, kalau dimungkinkan bisa di alam terbuka, lakukan di alam terbuka. Atau kalau misalkan kamu aku nggak pernah meditasi kak, nggak biasa meditasi ya, kamu bisa grounding aja, jalan kaki aja di alam terbuka. Kalau bisa tanpa alas kaki, hirup udara alam yang masih segar. Usahakan ketika udaranya segar ya. Walaupun sebenarnya pesan ini udah lewat ya kalau pagi tadi ya, setidaknya mungkin sore hari kamu bisa lakukan grounding. Oke. Next aku lanjut ya, atau di malam hari kamu bisa bermeditasi setelah pulang kerja. Island solitude, luangkan waktu untuk sendiri ya. Jadi di hari ini entah setengah jam, 1 jam, luangkan waktu untuk kamu menarik diri, menyepi dulu ya, entah itu di kamar, di ruangan kerja kamu, atau ketika istirahat kamu ke taman menyendiri dulu. Nah, tujuannya apa? Menyeimbangkan lagi gitu, karena seharian kan udah banyak komunikasi sama orang-orang ya, entah itu komunikasinya pertengkaran, perdebatan, gosipin orang, atau mungkin apa namanya perbedaan pendapat, ada argumen. Nah, itu untuk menstabilkannya, atau sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi kamu udah capek aja seharian ngomong, seharian ngonten. Nah, luangkan waktu untuk menarik diri, untuk menyepi. Bisa itu kamu merenung, evaluasi diri, introspeksi, atau ya udah nggak ngapa-ngapain, pokoknya diem ya, supaya energimu recharge energi kamu yang udah seharian kamu ngomong terus gitu. Oke. Atau ketika kamu berdealing dengan siapapun, kamu ketemu orang, kamu bicara dan lain sebagainya, di situ ada pertukaran energi. Kita nggak tahu energi orang yang kita hadapi itu apakah dia lagi depresi, dia lagi happy, dia lagi iri hati, dengki, lagi jengkel, lagi marah, atau lagi menyimpan dendam. Kita nggak tahu ya, energi-energi negatif itu bisa aja keserap ke kita. Nah, untuk menstabilkannya selain grounding, kamu bisa menarik diri sejenak, benar-benar diam, merenung, dan tidak berhubungan dengan siapapun dulu ya. Nggak harus sehari penuh ya, mau kamu setengah jam, 1 jam, mau 2 jam. Oke. Mau sambil itu baca buku aja, pokoknya menenangkan diri ya. Next, kita lanjut ya. Down atau new beginnings, sesuatu hal yang memang sudah nggak worth it ya, udah dipaksa
dipaksa seperti apapun nih udah nggak bisa diselamatkan nih ya, mau itu tentang hubungan, mau itu tentang pekerjaan, tentang bisnis gitu. Nah ya udah ya, kamu mesti mengambil langkah untuk memulai sesuatu yang baru aja, mau itu hubungan baru, bisnis baru, pekerjaan baru ya, atau bisa juga ini berhubungan dengan spiritualmu sendiri ya, dimana meninggalkan habit-habit yang negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau hal-hal yang ternyata selama ini kamu lakukan tidak memberi keuntungan ya, atau tidak bermanfaat. Ya udah, itu semua lepaskan, tinggalkan aja, memulai hidup baru, situasi yang baru dengan lebih baik, lebih fresh ya. Oke, kita lanjut energimu hari ini. Energimu hari ini ya, Seeker of Self. Ada seseorang yang memberikan perhatian dengan tulus ya, memberikan perhatian, memberikan cinta, menyemangati dengan tulus. Ini sih energinya maskulin, jadi kalau kamu feminim ya bisa jadi ini pasanganmu, seseorang yang memang suka sama kamu, yang lagi PDKT sama kamu, atau bisa juga ini energi bestie atau mungkin rekan kerja atau saudara gitu ya, yang memang tulus ya, dia mensupport itu tulus, memberikan cinta juga tulus ya. Beberapa mungkin ada penawaran cinta seperti seseorang berusaha untuk memperbaiki komunikasi dengan kamu, memperbaiki hubungan. Mungkin sebelumnya dia cuek, pernah mengabaikan kamu, dia mencoba memperbaiki situasi kalian. Oke. Nah, kita lihat lagi sekarang Six of Fossil ya. Rezeki yang kamu dapatkan hari ini akan lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Beberapa ada yang menerima bonus, komisi, hadiah, oleh-oleh, atau kamu yang memang berbagi karena kamu mempunyai rezeki lebih. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ace of Swords. Ada energi cinta baru yang datang ya, mungkin seseorang yang baru kamu kenal, atau kamu udah lama kenal tapi sebelumnya tidak pernah terlibat dalam percintaan. Ternyata ada tumbuh benih-benih cinta ya, sehingga dia mulai memberikan kamu perhatian, terlihat kalau dia tuh sayang ya. Nah ini juga bisa energi pasanganmu ya, yang merasa perlu membangun sesuatu hal yang baru. Makanya ini ada new beginnings ya. Mungkin hubungan kalian sempat vakum, hubungan kalian sempat on off, atau sikap dia ya, sikap dia yang sempat cuek ya, karena dia lebih egois, memperhatikan atau memprioritaskan dirinya sendiri, mengabaikan kamu, sehingga hari ini dia berpikir, oh aku nggak bisa seperti ini ya, kalau kayak gini terus nanti pasanganku kabur nih, pasanganku lari, atau malah tertarik dengan yang lain. Nah, di sini aku harus memulai situasi baru, aku harus lebih care, lebih perhatian, memberikan kasih sayang, cinta, dan perasaanku. Energi rezeki pastinya mengalir, karena di sini udah kelihatan kamu menerima ya. Energi rezeki mengalir baik dari ini ya, Seeker of Self maupun Ace of Self ya. Dan ya banyak hal-hal yang hari ini tuh tenang, sesuai dengan harapanmu, sesuai dengan keinginanmu ya. Rencana-rencanamu juga hari ini berjalan dengan lancar. Nih energinya beda banget sama yang tadi ya. Kayaknya yang tadi tuh memang aku nggak diizinkan, makanya harus aku hapus karena kena copyright. Nah ini energinya lebih baik. Guardian of Branches. Hari ini kamu akan berdealing dengan sosok orang penting. Seperti ini owner kamu, big boss kamu, pimpinan ya. Atau bisa juga ini orang penting, klien atau customer ya. Seseorang yang mempunyai posisi atau jabatan penting. Nah, kemudian ini juga bisa gambaran energi maskulin ya. Dimana seseorang yang benar-benar hari ini memberikan kamu support, mengayomi, memberi bantuan ya, tanpa mengontrol atau menghakimi,
tanpa mengekang, tapi benar-benar segala sesuatu yang kamu lakukan itu akan dia support. Kalaupun kamu ada salah-salah, dia hanya sekedar mengingatkan atau meluruskan dan memberi motivasi. Dan bahkan jika kamu kena masalah, ada trouble, dia tidak meninggalkanmu, tapi lebih ke memberi kamu bantuan. Nah, ini bisa energi pasanganmu, orang tua laki-laki ya, atau mungkin kakak laki-laki, saudara laki-laki, bisa juga senior atau bos kamu di kantor ya. Oke, next kita lihat satu lagi energimu hari ini. Oh ya, dari energi Guardian of Branches ini, jika ini energi kamu ya, hari ini kamu sangat strong, kuat melewati segala hambatan-hambatan, dan bahkan kamu bisa mengontrol dirimu sendiri, tidak mudah untuk terpengaruh ya, dan bisa mengendalikan diri terhadap situasi apapun yang kamu hadapi hari ini. Oke. Wow, Earth Mothers, ini Dewi kesuburan ya. Kamu yang mengharapkan kehamilan, mengharapkan tanamanmu tumbuh subur, panenmu berlimpah, kemudian rezeki ya. Di sini energi hari ini kenceng banget, energi di Empress Dewi kesuburan. Dan juga terutama buat kalian yang energinya feminim ya, aura kamu semakin bersinar karena kamu diliputi banyak kebahagiaan, keberuntungan, hoki, rezeki, ketenangan, kebijaksanaan, sehingga auramu makin bersinar. Oke, next. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Oke. When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. Jadi, maaf ya, aku bacanya medok ya. Jadi ketika kamu sudah melalui banyak hal di dunia ini, kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa barang, tapi nggak harus bawa barang, tapi kamu bawa memori yang tertinggal dalam jiwamu ya. Nah, hal-hal baik, kenangan-kenangan baik itu, memori-memori yang baik, kamu bisa share pengalaman-pengalamanmu ke orang-orang yang kamu cintai ya. Oke, kita lanjut dengan angel answer. Manifestasimu, keinginanmu apakah terwujud? Yuk kita coba tanya kepada para angel. Jawaban ini bisa jadi motivasi buat kamu ya, bisa juga tapi berupa pesan atau saran ya. Oke, kita lihat wait ya. Jadi apa yang kamu inginkan, rencanamu, harapanmu, manifestasimu ini akan terwujud, tapi kamu disuruh menunggu dengan sabar. Jadi jangan tantrum dulu ya. Jangan uring-uringan dulu. Kalau memang waktunya menunggu, kamu tunggu aja ya, karena segala sesuatu hal itu akan datang di waktu yang tepat. Oke. Kalau kita disuruh nunggu artinya ada sesuatu ya, karena kalau kita paksakan biasanya malah dapatnya masalah gitu. Tapi kalau kita sabar nunggu, kita akan nantinya ya, kita akan mengambil hikmah. Oh iya, pantesan waktu itu belum bisa terrealisasi, ternyata ada hambatan. Nah, pas di waktu yang tepat semuanya berjalan dengan lancar ya. Yang terakhir untuk vibrasimu hari ini. Oke, vibrasimu hari ini. Yap. Clear your karma. Bersihkan karmamu. Karma kita terbentuk dari kisah-kisah yang kita bawa dalam medan energi kita yang berkontribusi pada realitas kita. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa di antaranya membatasi dan tidak benar. Seringkali hambatan karma ini adalah gagasan negatif tentang diri kita sendiri yang kita proyeksikan ke dalam hubungan atau koneksi kita dengan orang lain, dan kemudian berpikir orang lain memiliki gagasan tentang kita. Ketika kamu menarik kartu ini atau munculnya kartu ini lewat tanganku ya, semesta melepaskanmu dari pengalaman masa lalu
dan mendorongmu untuk melepaskan dari medanmu. Ini mungkin membantu untuk melakukan percakapan yang terbuka dan jujur dengan siapapun yang menurutmu telah membentuk opini negatif tentang kamu. Dengan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka tentang masalah ini, kamu akan memberi dirimu kesempatan untuk melepaskan cerita lama dan menciptakan cerita yang lebih baik. Jangan menahan diri untuk melakukan ini, karena hal itu akan memungkinkanmu untuk membuka energimu untuk lebih banyak cahaya, kelimpahan, dan juga dukungan. Ketika kamu menghadapi cerita yang menantang secara langsung, kamu dapat melepaskannya dari energimu selamanya dan memiliki pandangan dunia yang lebih terpusat, yang memungkinkan kamu menavigasi masa depanmu dengan jelas, bebas dari keterbatasan masa lalu, ya. Dan vibrasimu hari ini, atau kamu bisa juga ucapkan sebagai afirmasi, saya menjernihkan pikiran dan karma saya, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.